Jalan menuju desa Lembah Kenanga tidak tercatat di peta digital. Jika seseorang mencoba mencarinya melalui aplikasi, hasilnya hanya hutan hijau pekat tanpa jalan raya. Tapi anehnya, orang-orang selalu berhasil menemukan jalannya. Mereka menyusuri jalan tanah berkelok-kelok yang hanya cukup untuk satu mobil, menembus kabut dan deretan pohon pinus yang menjulang seperti penjaga alam gaib. Setibanya di desa, aroma dupa menyambut seperti kabut tak terlihat. Udara di sana selalu terasa lebih dingin daripada tempat lain, bahkan ketika matahari sedang terik. Tapi mereka yang datang tak peduli. Mereka membawa harapan, sebagian membawa orang sakit ditandu, di kursi roda, bahkan digendong. Di depan sebuah rumah kayu besar berwarna coklat gelap dengan atap ijuk, orang-orang mengantri sejak subuh. Rumah itu tampak seperti rumah biasa dari luar, tapi tak ada yang salah mengenalinya. Itu rumah Ki Arya Sena. Seseorang berkata bahwa Ki Arya Sena bisa melihat penyakit seperti kita melihat luka di kulit. Ia tidak perlu mendengar keluhan panjang. Cukup menyentuh pergelangan tangan pasien atau menatap matanya selama beberapa detik, dan ia akan tahu. Ini ginjal kiri. Sudah bekerja terlalu keras, katanya pada seorang petani dari Garut, yang baru sadar bahwa selama ini ia sering buang air kecil malam-malam. Ini bukan asma. Ini trauma dada yang tertanam sejak kecelakaan motor 3 tahun lalu, katanya pada seorang anak muda dari Serang. Dan pasien-pasien itu pulang sembuh. Beberapa bahkan menyebutnya makhluk setengah dewa. Namun tak semua pulang bersama orang yang sama. Pagi itu, seorang wanita tua, Nyai Murni, berdiri di antrian sambil menggenggam tangan cucunya yang kurus dan pucat. Bocah itu bernama Aldi, 8 tahun. Tubuhnya lemah, batuknya tidak sembuh-sembuh. Mereka datang dari Pati, menempuh perjalanan 12 jam. Aldi digendong sepanjang perjalanan oleh ayahnya, karena tubuhnya terlalu lemah untuk duduk lama. Begitu mereka akhirnya dipanggil masuk ke ruang pengobatan, Aldi dalam keadaan tidur. Tubuhnya digigil demam. Ki Arya Sena tak berbicara sepatah kata pun. Ia hanya menyalakan dupa, menutup mata, lalu membuka matanya yang tiba-tiba memerah seperti orang habis menangis. Ada yang menempel pada tubuh anak ini, katanya pelan, tapi bisa diangkat. Ia mengambil ramuan dari stoples kaca berbentuk ular, mengoleskannya ke dahi Aldi, dan membaca mantra dalam bahasa yang tak dimengerti siapapun. Setelah 15 menit yang menegangkan, Aldi terbangun, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, tidak batuk. Semua menangis haru. Keesokan harinya, saat mereka dalam perjalanan pulang, ayah Aldi tiba-tiba terdiam saat menyetir. Matanya membelalak, tubuhnya mengejang, dan mobil oleng ke pinggir jalan. Ia meninggal di tempat. Dokter di rumah sakit terdekat menyebutnya sebagai serangan jantung mendadak. Tidak ada luka, tidak ada tanda-tanda penyakit sebelumnya. Nyai Murni tak punya waktu berpikir panjang. Ia harus mengurus jenazah sambil bersyukur cucunya masih hidup. Lalu hari-hari berlalu, dan kisah Aldi hanyalah satu dari sekian banyak. Yang selalu sama adalah satu hal, pasien pulang sembuh, tapi pengantar tidak selalu ikut pulang. Dan tidak ada satupun dari mereka yang kembali bertanya kepada Ki Arya Sena. Sudah 2 minggu sejak pemakaman ayah Dita, namun tangis ibunya belum berhenti. Dan rumah mereka terasa sunyi, seakan ikut berkabung dalam diam. Tak ada lagi suara tawa ayahnya yang biasa terdengar saat menonton televisi. Tak ada lagi aroma kopi hitam buatan ayah setiap pagi. Yang tersisa hanya foto-foto di dinding, dan kursi kosong di ujung meja makan. Ayah Dita meninggal saat sedang menyetir mobil dalam perjalanan pulang dari Lembah Kenanga. Ia baru saja menjemput ibunya yang berhasil sembuh dari stroke ringan setelah berobat ke Ki Arya Sena. Selama bertahun-tahun, ibunya harus duduk di kursi roda, hanya bisa bicara sepatah dua patah kata. Tapi setelah satu kunjungan ke Ki Arya Sena, ia berjalan lagi, lancar berbicara, seakan tak pernah sakit. Keajaiban. Semua orang menyebutnya begitu. Tetapi Dita tidak bisa mengabaikan satu hal. Ayahnya tidak pernah punya riwayat penyakit jantung. Ia sehat, rutin berolahraga, tidak merokok, dan baru cek medis 6 bulan lalu. Semuanya normal. Kamu terlalu banyak mikir, Dit, kata ibunya suatu sore. Ayahmu sudah tenang. Kita harus ikhlas. Dita hanya mengangguk. Tapi di pikirannya, pertanyaan-pertanyaan itu terus berdengung. Kenapa ayah yang sehat justru meninggal? Kenapa saat ibu sembuh, justru dia yang pergi? Beberapa hari kemudian, saat membersihkan kamar kerja ayahnya,
Dita menemukan sebuah map plastik biru berisi catatan perjalanan. Di dalamnya ada daftar tanggal-tanggal, nama-nama tempat, dan sebuah halaman kecil berisi tulisan tangan ayahnya. Sejak 2022, 5 kasus pasien Ki Arya Sena yang sembuh, dan 5 keluarga pengantar yang meninggal mendadak setelahnya. Dita menatap catatan itu lama. Ayahnya ternyata juga curiga. Ia menelusuri, mencari pola, mencatat, tapi belum sempat mengungkap apapun. Ia sendiri menjadi korban. Dita mulai berpikir keras. Di dalam dadanya, sebuah kemarahan kecil mulai tumbuh, mengalahkan rasa takutnya. Ia tahu apa yang harus dilakukan. Ia harus pergi ke desa itu, bukan sebagai pasien, tapi sebagai penggali kebenaran. Langit di atas desa Lembah Kenanga tampak pucat, seakan matahari pun enggan menatap tanah yang menyimpan terlalu banyak rahasia. Dita memarkir mobilnya di dekat sebuah pohon trembesi besar. Tak ada petunjuk jalan, tak ada papan nama, hanya deretan rumah-rumah kayu yang tampak tua tapi bersih. Di kejauhan, ia melihat sekelompok orang duduk beralaskan tikar di pinggir jalan. Beberapa menggendong anak kecil, yang lain menopang tubuh kerabatnya yang lemas. Mereka semua memandang ke satu arah, sebuah rumah besar berwarna coklat gelap dengan atap ijuk yang mencolok. Rumah Ki Arya Sena. Dita menarik napas panjang. Kakinya terasa berat, tapi bukan karena lelah. Ada sesuatu di udara desa ini yang menekan dadanya, seperti tangan dingin yang tak terlihat. Ia berjalan pelan melewati kerumunan. Beberapa orang menatapnya tanpa ekspresi. Bukan karena tidak ramah, tapi seolah mati rasa. Seperti sudah terlalu lama menunggu mujizat, dan mulai kehilangan identitas di tengah penderitaan. Saat Dita melangkah lebih dekat ke rumah itu, tubuhnya bergidik. Ada yang aneh. Rumah itu tampak biasa dari luar, tapi bagi Dita, ada sesuatu yang hidup di dalamnya. Jendela-jendelanya seperti mata yang mengamati. Dinding kayunya seolah menyerap suara. Tak ada burung, tak ada suara angin, bahkan tak ada suara cicak. Keheningan mutlak. Ia berdiri beberapa meter dari teras depan. Ada dupa menyala di pojok dinding, dan asapnya tidak naik lurus seperti biasa, tapi melingkar. Berputar perlahan ke arah pintu. Pertanda pemanggilan, gumam Dita pelan. Ia ingat satu cerita dari almarhum kakeknya yang pernah menjadi dukun kampung. Jika asap dupa berputar ke arah pintu, itu berarti ada sesuatu yang menunggu di dalam. Dita duduk di bangku panjang bersama pengunjung lain. Ia mencoba tidak menarik perhatian, hanya mengamati. Seorang wanita muda keluar dari dalam rumah sambil menangis haru, menggandeng ibunya yang sebelumnya dibantu tongkat. Ibunya kini berjalan tanpa bantuan. Semua orang berseru takbir, pujian, dan syukur. Beberapa langsung menunduk dan menangis. Tapi Dita memandangnya dengan mata yang berbeda. Bukan haru, tapi bahaya. Ia melihat bayangan kecil seperti kabut hitam yang menempel di bahu wanita yang keluar tadi. Ia berkedip, bayangan itu hilang, tapi tubuhnya gemetar. Ia tahu, kepekaannya tidak pernah berbohong. Tiba-tiba, dari dalam rumah, terdengar suara lonceng kecil berdenting 3 kali. Seorang pria tua muncul dari balik tirai bambu di pintu depan. Wajahnya keriput, tubuhnya tegap, rambutnya memutih rapi, dan matanya kosong, tapi tajam seperti kaca. Ki Arya Sena. Mata mereka bertemu. Hanya sepersekian detik, tapi Dita bisa merasakan seolah pria tua itu melihat langsung ke dalam pikirannya. Lalu senyum tipis terbentuk di bibir Ki Arya Sena. Yang berikutnya, katanya, dan seseorang berdiri, membawa anaknya masuk. Dita menunduk cepat. Ia belum siap masuk, belum sekarang. Ia hanya ingin mengamati, mencari celah, mencari tahu bagaimana semua ini bekerja. Tapi ia bisa merasakan satu hal. Ki Arya Sena tahu ia datang bukan untuk disembuhkan, tapi untuk mencari. Dan di dalam rumah itu, sesuatu juga tahu, dan sedang menunggu. Malam pertama Dita di desa Lembah Kenanga tidak disambut oleh suara jangkrik. Tidak ada binatang malam, tidak ada desir angin, hanya keheningan yang tebal seperti kabut. Ia menginap di rumah seorang warga bernama Bu Sarti, yang menyewakan 2 kamar di rumah panggungnya. Wanita tua itu tampak ramah, tapi sorot matanya mengandung kehati-hatian. "Kesini berobat, Neng?" tanya Bu Sarti sambil menyiapkan teh hangat. "Bukan," jawab Dita. "Saya cuma penasaran." Bu Sarti berhenti menuang air, lalu perlahan duduk. "Penasaran itu kadang bikin orang cepat mati," ucapnya lirih. Dita diam, tapi matanya menatap balik, penuh tekad. Sore berikutnya,
Dita berjalan keliling desa. Ia mencoba mengobrol dengan warga, tapi mereka semua memberikan jawaban singkat, seperti enggan berbicara terlalu banyak. Beberapa bahkan memilih masuk ke rumah dan menutup pintu saat melihatnya datang. Hanya satu orang yang bersedia bicara lebih lama, seorang anak kecil bernama Rio, usia sekitar 10 tahun. Ia duduk di dekat sumur tua, menggambar di tanah dengan ranting. Dita mendekatinya, awalnya hanya karena tidak tahu lagi harus bertanya pada siapa. "Omku dulu sakit parah, dibopong ke rumah Ki Arya," kata Rio tanpa diminta. Sepertinya Rio sudah memperhatikan dan mendengar saat Dita berkeliling bertanya pada para warga tentang Ki Arya. "Terus sembuh?" tanya Dita, penasaran. "Iya, tapi yang nganterin abangku, dia nggak pulang." Dita berjongkok, pelan. "Meninggal?" Rio mengangguk. Tapi lalu ia menambahkan satu kalimat yang membuat bulu kuduk Dita meremang. "Tapi aku masih suka dengar suara abang malam-malam, kayak manggil-manggil dari arah hutan." Malam harinya, Dita mencatat semua temuan itu di buku. Ia mulai menyusun pola, siapa yang sembuh, siapa yang mengantar, dan siapa yang meninggal. Ia juga menggambar sketsa rumah Ki Arya Sena dari luar, mencatat gerak-gerik para pembantunya, termasuk seorang lelaki bisu berpakaian serba putih yang tidak pernah berbicara, tapi selalu berdiri di sudut ruang. Jam 2 dini hari, Dita terbangun oleh suara gesekan di bawah kolong rumah. Awalnya pelan, lalu seperti cakar yang menyeret tanah. Ia membeku, tidak berani bernapas. Kemudian, terdengar ketukan pelan dari luar jendela kamarnya. 3 ketukan, hening, lalu 3 lagi, dan hening. Ia perlahan berjalan ke jendela dan mengintip dari celah tirai. Tidak ada siapa-siapa, tapi di kejauhan, berdiri seseorang, tidak bergerak, tidak berkedip. Wajahnya tertutup bayangan, tapi tubuhnya diam, terlalu diam. Dita memejamkan mata. Ia menahan napas dan mulai merapal doa perlahan, sesuatu yang diajarkan neneknya dulu, doa pelindung dari penglihatan gaib. Ketika ia membuka mata lagi, sosok itu telah menghilang. Esok paginya, saat Dita turun untuk sarapan, Bu Sarti memandangnya dengan tatapan gelisah. "Kamu mimpi apa semalam?" tanya Bu Sarti tiba-tiba. Dita menggeleng. "Kenapa?" "Karena tanah di bawah jendela kamarmu ada bekas tapak kaki, tapi bukan kaki manusia, 3 jari, panjang, dalam." Dita terdiam, tapi dalam hatinya, ia tahu satu hal. Ia baru saja dilihat balik, dan yang melihatnya bukan manusia. Dita tahu, jika ingin mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di balik kesembuhan pasien-pasien Ki Arya Sena, ia tidak bisa hanya mengamati dari luar, ia harus masuk. Hari itu, ia datang pagi-pagi ke rumah pengobatan Ki Arya Sena, mengenakan jilbab sederhana, membawa tas berisi buku catatan, handuk kecil, dan satu bekal keberanian yang semakin menipis. Di depan pintu, Dita bertemu dengan sosok lelaki bisu berpakaian putih yang sering ia lihat berdiri seperti patung. Kali ini, lelaki itu menatapnya, tatapan yang kosong, tapi menusuk, seolah bisa menembus kulit dan menyentuh sumsum tulangnya. "Aku mau bantu," kata Dita sambil tersenyum kecil. "Sebagai relawan, aku punya pengalaman jaga pasien, bisa bantu bersih-bersih, atau ngurus antrian." Tidak ada jawaban, tapi pria itu mengangguk dan mempersilahkannya masuk. Gerbang telah dibuka. Rumah itu ternyata jauh lebih besar dari tampaknya. Ruang dalamnya seperti lorong-lorong panjang yang tidak wajar. Aromanya kuat, bukan hanya dupa, tapi juga sesuatu yang lebih busuk, seperti tanah lembab dan bunga layu. Di beberapa sudut tergantung kain putih dengan simbol-simbol yang tak Dita kenali. Ada ruangan dengan lampu temaram dan dinding penuh benang-benang merah tergantung seperti jaring laba-laba. Tak ada satupun pasien yang boleh masuk ke sana. "Ruang pemurnian," kata salah satu perempuan yang bekerja di sana, setengah berbisik. Hari-hari berikutnya, Dita mulai diterima sebagai bagian dari keluarga besar penyembuh. Ia membersihkan lantai, menyiapkan air rebusan rempah, membantu memandikan pasien yang akan diobati. Tapi semakin lama ia di dalam, semakin sering ia melihat hal-hal yang tak masuk akal. Seorang pasien lumpuh menangis histeris saat tangannya mulai bisa digerakkan. Tapi Dita melihat, dari belakang punggung pasien itu, bayangan hitam melayang masuk ke dalam tubuhnya. Dan setelahnya, pasien itu sembuh. Tapi tatapan matanya berubah.
Pasien yang lain muntah darah selama 2 jam setelah sembuh, lalu mengaku mendengar suara bisikan yang menyuruhnya pergi ke hutan dan tidur di bawah pohon besar. Esok harinya, dia ditemukan tak bernyawa, wajahnya mengarah ke langit, mata terbuka lebar. Tapi bukan itu yang membuat Dita nyaris pingsan. Yang membuatnya benar-benar ketakutan adalah saat ia membersihkan ruang pemurnian di malam hari, sendirian. Ia menyalakan lampu minyak, menyapu lantai, lalu mendengar sesuatu dari belakang kain putih, suara napas. Berat, panjang, tidak seperti napas manusia. Dita mendekat, pelan, dan di sela-sela kain, ia melihat sebuah tubuh, besar, hitam, duduk memeluk lutut. Kepalanya terlalu kecil untuk tubuhnya, dan matanya tidak punya kelopak. Tubuh itu tahu ia dilihat. Perlahan, ia menoleh. Dita mundur, gemetar, dan tanpa sadar menjatuhkan lampu minyak. Lampu padam, ruangan menjadi gelap. Ia ingin menjerit, tapi tak bisa. Bibirnya kaku, tubuhnya membeku. Lalu, suara itu terdengar dari dalam kepalanya. Kamu bukan penyembuh, kamu pengganggu. Jangan terlalu dalam, Dita. Ia terjatuh, pingsan. Saat ia sadar, ia sudah di kamarnya. Bu Sarti duduk di sampingnya, tapi wajahnya pucat. Apa yang kamu lihat, Neng? Bisik Bu Sarti, gemetar. Kamu masuk ke tempat yang bukan buat manusia. Dita menarik napas, masih lemah. Tapi dalam dirinya, ia tahu satu hal pasti. Bukan cuma manusia yang bekerja di rumah itu. Dan Ki Aryasena bukan hanya seorang dukun. Sejak malam ia pingsan di ruang pemurnian, sesuatu berubah. Dita tidak lagi bisa tidur nyenyak. Setiap malam, ia mendengar bisikan-bisikan samar, bukan dari luar, tapi dari dalam kepala, kadang berupa kata-kata asing, kadang hanya suara napas yang begitu dekat, seolah ada yang berbaring di sebelahnya. Ia tidak bercerita pada siapapun. Pagi itu, saat ia sedang membantu menyapu ruang tunggu di rumah pengobatan, Ki Aryasena lewat. Tidak biasanya pria tua itu bicara langsung padanya, tapi kali ini, ia berhenti. Ia menatap Dita, lama. Kamu lelah, katanya datar. Dita tidak menjawab. Kalau jiwamu tidak kuat, sebaiknya pulang. Suaranya terdengar biasa, tapi ada ancaman tersembunyi. Dita menunduk, bukan karena takut, tapi karena mencoba menyembunyikan detak jantungnya yang mulai menggila. Malam harinya, ia memandangi foto ayahnya yang selalu ia bawa. Diletakkannya di atas meja kecil dekat jendela. Ayah, kalau memang ada sesuatu yang belum selesai, tolong beri aku tanda. Angin tiba-tiba bertiup dari arah jendela. Padahal tertutup, lilin di meja berkedip. Api menari seperti gelisah. Dan saat Dita menatap foto ayahnya, matanya mengalirkan darah. Dita terpaku. Ia menyentuh fotonya, dan darah itu lenyap. Tapi bekasnya masih ada di jarinya. Ia menggigil. Malam itu, ia bermimpi. Dalam mimpi, ia berada di hutan berkabut. Dari kejauhan, terdengar suara denting lonceng. Pelan. Lalu langkah kaki. Dita berbalik. Sosok itu berdiri tak jauh darinya. Ayah! Tapi wajah ayahnya bukan seperti biasanya. Mata kanannya gelap. Bibirnya bergerak, tapi tak ada suara. Ia menunjuk ke satu arah, ke sebuah batu besar yang tertutup lumut, dan di atasnya ada simbol yang sama seperti di kain putih ruang pemurnian. Dita mendekat dalam mimpi itu, dan saat ia menyentuh batu tersebut, ia mendengar suara-suara, tangisan, jeritan, dan satu suara yang paling jelas, mereka bukan menyembuhkan, mereka memindahkan. Sakitmu dibuang pada jiwa lain. Tumbal. Ia terbangun dengan napas memburu. Pagi harinya, ia ke pasar desa, mencoba mencari orang-orang yang pernah sembuh dari Ki Aryasena. Salah satu dari mereka, pria paruh baya bernama Pak Wiryo, bersedia bicara asal tidak di tempat terbuka. Mereka bertemu di gubuk kecil dekat sungai. Aku disembuhkan dari stroke 2 tahun lalu, kata Pak Wiryo sambil meremas tangannya yang kini sudah normal. Tapi setelah itu, adik perempuanku mati. Tiba-tiba, sehat-sehat saja sebelumnya. Katanya serangan jantung. Dan Anda tak curiga? Tanya Dita. Pak Wiryo menatapnya lama. Aku curiga. Tapi aku juga takut. Semua orang di sini tahu. Tapi kami diam. Karena kami juga ingin hidup. Dita mengangguk pelan. Lalu bertanya satu hal lagi. Apakah Anda melihat sesuatu saat disembuhkan? Pak Wiryo menghela napas. Aku melihat ruangan itu gelap. Tapi ada satu makhluk duduk di pojok. Besar, hitam.
Tapi Ki Aryasena tidak melihatnya. Hanya aku. Dita menahan napas. Lalu, makhluk itu tersenyum padaku dan bilang, sakitmu aku ambil, tapi bukan gratis. Tunggu saja. Saat Dita hendak bertanya lebih lanjut, Pak Wiryo mendadak menggigil. Matanya membelalak. Jangan lanjutkan, jangan. Mereka tahu kita bicara sekarang. Tiba-tiba, lampu minyak di gubuk itu padam sendiri. Dan di luar jendela, Dita melihat bayangan tinggi besar bergerak cepat di antara pepohonan. Mereka mendengar, mereka melihat, dan kini mereka mengejar. Sudah 3 hari sejak pertemuannya dengan Pak Wiryo. Pria itu menghilang, kata warga. Dia pergi ke kota, tapi Dita tahu, tidak ada orang desa yang pergi ke kota tanpa pamit pada keluarga. Dan tak ada jejak keberangkatannya ke terminal. Ia hilang. Malam-malam berikutnya jadi lebih mencekam. Rumah Bu Sarti yang sebelumnya hangat kini terasa dingin. Bu Sarti pun berubah. Ia mulai bicara sambil melamun, sering menatap pojok ruangan dan berkata, sudah kubilang jangan di kamar itu, dia belum siap. Padahal Dita sendirian. Dita curiga, rumah Bu Sarti juga sudah terhubung dengan energi yang sama seperti rumah pengobatan. Suatu malam, Dita mendengar suara ketukan lagi. Kali ini tidak di jendela, tapi di dalam lemari. 3 ketukan. Diam. 3 ketukan. Ia mendekat dengan gemetar. Tapi sebelum sempat membuka pintu lemari, suara itu berganti. Jangan pulang. Mereka sudah menunggumu di jalan. Dita mundur. Lemari itu membuka sendiri. Kosong. Tapi dari balik pakaian yang tergantung, Dita melihat sesuatu mengintip. Mata merah. Dan sebuah tangan kurus dengan kuku panjang menggapai ke arah lehernya. Dita menjerit dan langsung berlari keluar kamar. Tapi begitu sampai di ruang depan, ia terpaku. Bu Sarti berdiri di sana, menghadap tembok, dengan kepala miring tak wajar. Tubuhnya bergetar pelan, dan bibirnya komat kamit membaca sesuatu dalam bahasa yang tak dimengerti. Dita berbalik, keluar rumah, berlari ke arah jalan. Tapi dari kejauhan, ia melihat kerumunan warga, berdiri diam, menghadap ke arahnya, membentuk barisan. Mereka semua memandang Dita, mata mereka kosong, pupil mereka hilang. Seseorang melangkah dari kerumunan. Ki Aryasena, tenang, penuh wibawa. Tapi senyumnya, bukan senyum manusia. Kau telah mengetahui terlalu dalam Dita, katanya. Dan kau telah dilihat, maka tidak ada pulang bagimu. Tiba-tiba, dunia berputar. Dita merasa tubuhnya ringan. Tanah di bawah kakinya seperti bergoyang. Ia tersungkur dan pingsan. Saat ia sadar, ia berada di dalam ruang sempit, dingin, basah, dan gelap. Dinding di sekelilingnya bukan tembok biasa, tapi akar pohon. Seolah ia berada di bawah tanah, di perut bumi. Suara-suara terdengar menggema, tangisan, tawa anak kecil, jeritan. Semuanya saling bertumpuk. Lalu satu suara muncul paling jelas. Kau ingin tahu kebenarannya, maka lihatlah. Tiba-tiba dinding akar itu terbelah, memperlihatkan sesuatu seperti cermin, tapi bukan cermin, lebih seperti jendela tipis ke dimensi lain. Dan Dita melihat ritual. Puluhan tahun lalu, Ki Aryasena masih muda. Ia duduk bersila di tengah lingkaran api, dikelilingi 4 jenazah manusia yang belum kaku. Di belakangnya, makhluk itu berdiri, besar, seperti manusia, tapi bukan, bertanduk, bermata 3, dan kulitnya penuh guratan hitam menyala. Mereka membuat perjanjian, sakit akan disembuhkan, tapi harus ada pengganti, bukan dari pasiennya, tapi dari yang paling dekat dengannya, pengantar, penjaga, pendamping, karena cinta membuat tumbal lebih kuat. Dita terisak, ia baru mengerti, ayahnya, ia bukan hanya pengantar, ia adalah tumbal untuk seseorang. Tapi siapa? Bayangan terakhir yang muncul di cermin itu membuat Dita menahan napas. Seorang wanita menangis sambil memohon kepada Ki Aryasena agar menyelamatkan anaknya yang koma. Dan di belakangnya berdiri ayah Dita, memegangi bahu wanita itu, Ibu Dita. Dita bukan sekadar anak korban, ia adalah bagian dari tumbal yang hidup. Dita masih terbaring di dalam ruang akar itu, tempat antara dunia nyata dan dunia entitas. Napasnya berat, tangisnya terhenti, digantikan oleh kekosongan yang menusuk. Ibunya, ayahnya, dirinya, semuanya bagian dari lingkaran setan yang diciptakan oleh Ki Aryasena. Tiba-tiba, ruang akar itu mulai bergetar. Dari celah-celah dinding,
keluar kabut pekat, lalu terdengar langkah kaki. Tapi kali ini, bukan makhluk itu. Seorang pria, ayahnya. Namun wajahnya tenang. Tidak seperti dalam mimpi sebelumnya. "Maaf, Dita," katanya pelan. Suaranya seperti gema di dalam kepala. "Aku tidak tahu saat itu. Aku kira hanya dia membantu orang. Aku kira hanya menemani istriku." Dita menatap ayahnya. Gemetar. "Ibu tahu." Sang ayah menggeleng. "Tidak, tapi nenekmu, dia dulu murid dari guru Ki Aryasena. Keluarga kita sudah terikat sejak dulu. Dita, perjanjian lama dan kamu, anak dari garis yang belum ditutup." Dita mulai paham. Ia bukan hanya korban, ia penerus tumbal. Perjanjian itu masih aktif karena ia masih hidup. "Ayah, bagaimana caranya memutus ini?" Mata pria itu menggelap. Harus ada yang menggantikan tumbal, tapi bukan orang lain. Bukan orang luar, harus dari darah yang sama, harus dari pewaris. Dita mundur. "Jadi aku harus mati?" Wajah ayahnya menegang. "Tidak, kamu harus menyerahkan sesuatu yang lebih besar dari nyawa, jiwamu. Tapi jika kamu kuat, kamu bisa mengikat ulang perjanjian. Membaliknya, kamu bisa memerintahkan mereka." "Memerintahkan siapa?" "Apapun yang ada di bawah rumah itu." Tiba-tiba, Dita terbangun. Ia tidak lagi di ruang akar, tapi berada di ruang pemurnian. Tangan dan kakinya diikat dengan tali kain putih. Sekelilingnya penuh asap kemenyan. Di tengah ruangan, Ki Aryasena berdiri dengan jubah merah gelap. Matanya tidak memandang Dita, tapi ke atas, ke langit-langit ruangan yang kini terbuka seperti lubang hitam. "Jiwa keturunan telah kembali," ucapnya. "Darahnya adalah segel, dan tubuhnya adalah pintu." Dita menggeliat, panik, tapi tubuhnya tidak bisa bergerak. Tiba-tiba, dari bayangan di dinding, makhluk itu muncul lagi. Kali ini lebih jelas. Matanya 3, mulutnya tak punya gigi, hanya rongga dalam yang menyerap cahaya. Ia mendekat dan berbicara tanpa suara. "Tinggal katakan, aku menyerah, maka kamu akan disembuhkan. Kamu akan berkuasa dan kamu akan hidup selamanya." Dita menutup matanya, tapi di dalam pikirannya, suara ayahnya kembali. "Atau katakan, aku menolak, maka tubuhmu akan terbakar, tapi perjanjian akan hancur, dan semua yang terikat, bebas." Tangannya gemetar, air mata mengalir, hatinya memilih, dan tepat sebelum mulutnya terbuka untuk menjawab, ruangan berguncang, lampu padam, asap berubah jadi api. Seseorang membuka pintu ruang pemurnian dari luar, dan suara wanita tua berteriak, "Dita, sekarang, pilihannya sekarang." Itu Bu Sarti. Ruangan pemurnian itu berubah jadi neraka kecil. Asap menyala, dinding berdenyut. Makhluk itu sudah separuh keluar dari celah dimensi yang terbuka di langit-langit. Tangannya menjulur turun, menggapai tubuh Dita yang terikat di lantai. Dita menjerit, tapi bukan karena takut, karena marah. Karena semua kenangan kembali, wajah ayahnya, tangis ibunya, dan tubuh-tubuh orang tak bersalah yang mati tanpa tahu kenapa. Suara makhluk itu mengisi pikirannya. Satu kata, "Terima," maka semua selesai. "Kau hidup." Mereka lupa, tapi di antara bisikan itu, suara lain muncul, lemah, namun kuat. "Jangan jadi seperti mereka. Hentikan, Bu Sarti." Wanita tua itu berdiri di ambang pintu, tangannya membawa seikat bunga bangkai dan sebuah kendi kecil. Tubuhnya gemetar, tapi matanya penuh tekad. "Dita, ucapkan penolakan. Sekarang." Ki Aryasena berbalik marah. "Sarti, kamu sudah tahu akibatnya." "Tahu," bentak Bu Sarti, "dan aku sudah siap." "Cukup sudah." Tangannya melempar kendi itu ke arah makhluk. Cairan di dalamnya menyebar, bukan air, tapi abu. Abu orang-orang yang jadi tumbal. Selama ini diam-diam Bu Sarti menyimpannya. Makhluk itu melengking. Api di sekeliling ruangan berkobar lebih besar. Langit-langit pecah, tapi tubuh Dita mulai bersinar. Bukan karena ia menerima, tapi karena ia menolak. Dengan suara gemetar tapi tegas, ia ucapkan, "Aku menolak perjanjian ini. Aku tidak mau menyerahkan jiwa." Jeritan dari dunia lain bergema keras. Makhluk itu menarik diri. Namun bersamaan dengan itu, tubuh Dita terbakar dari dalam. Bukan api biasa, tapi semacam energi. Darahnya mendidih, tulangnya seperti dihantam palu. Ki Aryasena berteriak panik. Ia mencoba menghentikan prosesnya, tapi kini justru dirinya yang ditarik oleh entitas itu. "Kau menjanjikan jiwa, maka jiwamu milik kami." Makhluk itu melahap Ki Aryasena,
mencabik tubuh dan menyerap kesadarannya ke dimensi gelap. Dita terkapar. Ruangan mulai runtuh. Bu Sarti berlari dan menarik tubuh Dita keluar. Tapi Dita sudah nyaris tak sadar. Tubuhnya hangus sebagian, kulitnya terbakar tapi matanya tenang. Beberapa minggu kemudian, rumah pengobatan itu ditutup, runtuh sebagian, dilarang dimasuki. Warga desa hanya berbisik, tidak ada yang tahu pasti apa yang terjadi malam itu. Ki Arya Sena dikabarkan pergi ke luar negeri. Tidak ada pemakaman, tidak ada berita, dan Bu Sarti menghilang. Tapi satu hal berubah, tidak ada lagi yang datang untuk disembuhkan, karena kesembuhan itu sudah tak ada lagi harganya. Dita, dia selamat, tapi tubuhnya cacat sebagian. Ia tinggal di pinggiran kota, di rumah sederhana, tenang, sepi, tapi setiap malam, ia menyalakan lilin kecil, menulis, merekam, tentang semua yang ia alami, agar jika kelak seseorang mencari kesembuhan tanpa harga, mereka tahu apa yang sebenarnya dibayar.